aja. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Banyak pertanyaan di YouTube nih tentang SKB yang lebih detail. Nah, hari ini saya bersama Ana. Ana adalah CPNS di PUPR Teknik Pengairan. Nah, coba dong ceritain SKB yang lebih detail. Dulu kamu ikutnya di mana? Saya SKB itu ikut di regional Surabaya. Oke. Terus SKB itu kalau di Kementerian PUPR, dan setelah saya cek tahun ini masih sama, itu terbagi dua bagian. Yang pertama itu TKB atau tes kemampuan bidang, kemudian psikotes. Dan itu dilaksanakan di hari yang berbeda. Oke. Yang TKB ya, yang TKB itu dulu saya TKB itu tes kemampuan bidang yang dilaksanakan dengan CAT. Jadi sama kayak komputer, ya. Sama kayak waktu SKD dulu itu. Berapa soal lupa ya? Lupa, lama sih ya. Ya. Terus kita bicara detail soal ya. Ya. Atau mungkin ini, ketika dia udah selesai, dia bisa ngelihat hasilnya nggak ya? Berarti CAT langsung kayak SKD ya berarti ya? Iya, SKD juga kayak gitu kan. Jadi setelah selesai langsung bisa kita lihat. Transparan sekali ya, bagus nih ya. Terus kalau ininya, apa namanya, kontennya ya, kira-kira soalnya apa aja nih? Oh ya, jadi kalau sebetulnya kalau teknik pengairan itu selayaknya ilmu hidroteknik secara umum waktu di perkuliahan ya, nggak terlalu jelimet kayak ngitung apa, kayak ngitung statistika, ngitung hujan atau kayak gimana tuh nggak, atau ngitung bangunan strukturnya itu nggak, kayak sekedar ilmu pengetahuan umum aja tentang hidroteknik. Ya, jadi kalau di kuliah itu hidroteknik ada sub mata kuliahnya ya, misalkan bendungan, irigasi, gitu-gitu keluar gitu. Yang paling kelihatan dulu itu contohnya nih, soalnya itu tentang fungsi bendungan kayak gitu. Ya kan? Pertanyaan anak 4 SD. Ya, secara umum aja sih gitu. Atau kalau mau lebih dirancuin lagi itu ada kan beda bendungan sama bendung kayak gitu-gitu. Itu kan suatu hal yang berbeda gitu. Terus ada lagi mungkin kalau di seperti struktur bendungannya gitu. Misalkan pelimpahnya itu fungsinya untuk apa kayak gitu. Itu pilihan gadanya susah nggak sih? Misalnya pelimpahnya ternyata banyak trik-trik, maksudnya pilih ngecoh nggak ya? Nggak kok. Jadi kayak jelas aja sih gitu. Kayak pengetahuan kalau anak-anak sipil harusnya tahu ya. Atau kalau misalnya teman-teman udah lama nggak kuliah, tolong dibaca lagi. Ya, jadi nggak usah detail belajarnya itu nggak usah, tapi secara umum aja, dan itu semuanya mencakup semuanya gitu. Terus kemudian selain hidroteknik itu yang hidro secara umum itu kayak seperti misalkan manajemennya itu kayak kalau di Kementerian PUPR itu ada pengelolaan sumber daya air. Nah, itu ada dasar-dasarnya. Kayak pengelolaan itu berdasarkan 3 pilar sumber daya air itu, konservasi kayak gitu-gitu. Itu emang udah ada di mata kuliah atau cuma pengetahuan di kementerian aja yang kita tahu setelah kita masuk, atau itu ada? Kalau saya sih baru tahu pas itu. Jadi coba diulang. Konservasi, pilarnya itu ya? Pendayagunaan dan pengendalian daya rusak. 3 pilar, Itu berarti dapatnya dari website PUPR ya? Coba teman-teman coba dilihat. Itu juga mungkin dilihat juga dari website karena kalau baca kuliah yang tadi pertanyaan tentang rawa, pertanyaan tentang itu bisa, tapi pertanyaan tadi ini nih pengetahuan kementerian kayaknya ya. Kemudian apalagi? Seperti pengelolaan air tanah itu berdasarkan peraturan apa, itu maksudnya peraturannya itu bukan peraturan yang kita nggak tahu, maksudnya peraturan yang umum, jadi bukan yang detail banget gitu, nggak. Enggak gitu? Iya. Jadi, apa maksud peraturan yang umum itu? Peraturan menteri? Peraturan pengelolaan air tanah kayak gitu, undang-undang sih, undang-undang SDA sebenarnya. Nah, sekarang undang-undang SDA kan baru tuh. Baru ya? 2019. Baru. Nah, itu mungkin itu dipelajarin juga. Dipelajarin, dan memang paling nggak kita melihat ya Undang-Undang 17 2019 ya. Coba dibaca. Emang kalau undang-undang banyak biasanya. Pelan-pelan bacanya, terus bagian itu SDA udah berarti undang-undang. Nah, jadi itu kalau secara umum memang kalau kementerian punya satu eselon 1 biasanya punya undang-undang khusus ya. Nah, ini undang-undangnya SDA itu harus dipelajari ya. Apa yang waktu itu kamu ingat yang keluar? Seperti cangkupan air tanah gitu. Jadi misalkan pengelolaan air itu yang benar tuh kayak gimana sih gitu. Jadi apakah air itu dikelola itu berdasarkan batas administrasi wilayah kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak kita tuh disuruh milih, kan air itu kan dikelola itu
dari hulu sampai hilir, bukan karena batas wilayah misalkan dari daerah ini ke ini, itu enggak. Pembagiannya gitu. bukan itu ya, tapi jadi, lebih ke arah satu kesatuan dari hulu ke hilirnya itu berhentinya di mana kayak gitu misalkan. Oke, yes, gitu ya. Dan itu sih, ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, karena dulu itu saya satu geng lah istilahnya, perempuan itu 4 orang, dan kita itu sama-sama daftar PNS itu bareng ya, di waktu yang, maksudnya di tahun pengadaan CPNS yang tahun kemarin itu bareng-bareng, dan kita tersebar. 2 teman saya itu, saya sama 1 teman saya lagi itu daftar di Kementerian PU, kemudian yang satu itu di Pemprov Jatim, kemudian yang satunya lagi itu di Pemkot Pasuruan. Nah, 4 orang ya. Ternyata, kita itu melamar dengan jabatan yang sama, teknik pengairan di mana-mana ya. Dan ternyata soalnya itu sama, jadi mirip. Bocoran, berarti gini, soalnya Pemda sama ya? Ya mungkin, jadi kalau misalkan mungkin, tapi ya nggak tahu juga sekarang kayak gimana. Tapi tahun lalu lalu seperti itu, jadi inget banget dulu itu yang pertama kali tes ya, karena PUPR itu kan memang lama banget prosesnya, dari mulai SKD, SKB, bahkan mungkin sampai karena jumlah yang ngelamar banyak ya, prosesnya agak lebih lama. Ada yang lebih dahulu, nah itu harus cari tahu teman-teman, kira-kira soal yang keluar apa, itu kan akan mirip ya dengan jabatan yang sama. Ya, jadi dulu itu teman saya yang Pemprov Jatim itu pertama kali tes, Bila itu dia ngelis, maksudnya dia tuh nginget aja mana aja, dan dia catat. Terus waktu sampai di kos itu dikasih tahu ke kita semua. Ternyata sama. Terus yang kedua itu kan tes yang Pemkot Pasuruan, yang kedua. Dicobalah sama teman saya ini, ternyata nggak jauh beda gitu. Kemudian sampai yang terakhir saya itu ternyata gitu. Iya. Dengan jurusan yang sama, walaupun dia berbeda di Pemda dan di nasional, ternyata CAT-nya mirip. Iya, CAT-nya mirip. Berarti ini teman-teman kalau ada di tempat lain yang jabatan sama, segera cari informasi yang mana yang ikut duluan melamar. Nah itu nggak perlu ngelihat kementerian ataupun Pemda, tapi lihatnya itu posisinya, jabatannya, ya. Menarik juga. Terus apa lagi yang diinget, Nak? Biar orang-orang tahu semua nih. Biar nggak. Ya istilahnya itu pokoknya jangan terlalu terpaku dengan materi yang terlalu detail. Pokoknya itu semua pengetahuan itu kayak pengetahuan umum. Jadinya jadi itu pengetahuan umum banyak baca aja, dan banyak kan kalau misalkan di SDA ya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya, kalau di pengairan kan nantinya di direktorat itu coba teman-teman itu lihat-lihat lagi subdirektoratnya itu apa aja, ya. Kan kayak seperti direktoratnya itu ada Direktorat Sungai dan Pantai kayak gitu, terus Direktorat Rawa, Irigasi kayak gitu tuh pasti nggak jauh-jauh lah materinya itu secara umum tentang itu semua kayak gitu. Jadi juga selain baca-baca buku kuliah, mungkin juga baca-baca websitenya PU gitu. Jadi lihat strukturnya seperti apa, pertanyaan akan berhubungan dengan subdirektorat tadi ya, rawa gitu. Kalau rawa tadi udah pertanyaannya, apalagi tadi rawa terus? Misalkan sungai pantai ya, bangunan-bangunan yang ada di pantai itu apa aja gitu, terus fungsinya untuk apa, misalkan untuk pilihan ganda kan ya? Iya. Berarti nggak susah harusnya. Nggak susah, bisa. Jadi nilainya bagus-bagus dong ya? Ya karena kan kalau saya kan memang dari awal, dari kuliah itu memang dari awal tuh memang di air, dan kemudian nyoba-nyoba. Ya, jadi manusia air, jadi ya cukup familiar dengan soal-soal itulah. Ya kayak misalkan abrasi itu, definisi abrasi itu apa, erosi itu apa, delta itu apa gitu, kayak fenomena sungai. Pelajaran geografi kalau saya itu ya delta. Jadi sebenarnya umum sih. Nggak ada hitung-hitungan, Nak? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, seingat saya nggak ada. Ya. Nah, mungkin kita bahas kan anak punya informasi juga dari teman-teman nih. Kira-kira apa, Nak, selain yang teknik pengairan untuk masalah CAT-nya nih? Ada informasinya gimana? Iya. Atau mungkin ke psikotes dulu. Psikotes kan belum, atau? Enggak, psikotes sama semua kan? Kita masuk ke itu aja dulu. Ada beberapa sih yang kemarin coba tanya-tanya ke teman-teman ya, ngobrol apa aja
kisi-kisi secara umum ya, dan itu mungkin seingat mereka aja ya, karena mungkin kalau udah lama. setahun soalnya ya. Iya. Itu ada temen dari teknik jalan dan jembatan. Teknik jalan dan jembatan ya? Iya, kalau teknik jalan dan jembatan itu berarti masuknya Direktorat Jenderal Bina Marga ya. Oke. Ya, Direktorat Kok nama direktoratnya emang agak aneh ya? Bina Marga Cipta Karya. Iya, Cipta Karya. Ya, terus lanjut. Bina Marga. Nah, kalau di teknik jalan dan jembatan ini berarti kalau misalkan dikaitkan dengan sipil, ilmu sipil kita atau di kuliah kita, kan banyak tuh teman-teman yang di kampus, di jurusannya masing atau di departemennya masing-masing itu kan punya lab masing-masing kan. Ada yang jurusan air, hidroteknik itu tadi, ada yang jurusan mekanika tanah itu tadi. Nah, kalau teknik jalan dan jembatan ini masuknya mungkin di lab transportasi ya, di transportasi. Nah, di situ tuh kalau dilihat di lab transportasi itu kan ada beberapa disiplin ilmu lah yang ada di lab itu. Yang harus dikuasai ya. Ya, misalkan di lab itu tuh ada pengetesan aspal, terus pengetesan agregat untuk jalan kayak gitu-gitu. Oh iya, beda banget ya. Aku baru ngeh kalau sipilnya tadi itu beda sama air. Jadi sama beda itu air ya. dengan itu. Kemudian jadi pertanyaannya apa? Jadi pertanyaannya itu yang sempat ada itu disuruh nyebutin uji material jalan itu apa aja. Kalau kayak kamu gitu ngerti nggak sih? Nggak tahu. Oke. Soalnya terakhir ngambil mata kuliah umum, mungkin itu kan pernah diambil di umum itu udah semester berapa ya? Semester keempat atau berapa? Kalau misalnya bukan konsentrasinya itu, tapi kita ngelamar itu, berarti harus baca-baca lagi ya teman-teman ya. Betul. Itu. Terus kemudian kepadatan tanah itu mungkin ada indikator karakteristik itu yang harus diperhatikan. Saya nggak ngerti semua nih. Itu luar biasa ya, detail sekali. Terus kemudian perkerasan jalan katanya. Perkerasan jalan itu mungkin material apa gitu yang untuk perkerasan jalan atau agregatnya itu apa aja gitu aja. Teman-teman pasti udah tahu lah kalau memang melamar itu ya. Tinggal baca bagian itu. Ya. Kemudian ada juga kayak soal administratif. Nah, ini yang kurang jelas sih teman saya menyampaikan. Ini kayak prosedur uji material gitu kayak gitu. Ya, jadi kaitannya kalau yang kemarin itu seingat teman saya kan teknik jalan dan jembatan toh. Nah, itu yang keluar itu tentang materi terkait jalan aja. Jadi jembatannya yang kemarin itu nggak keluar. Tapi nggak menutup kemungkinan jembatan ya keluar. Ya. Namanya agak-agak unik ya, teknik jalan. Ya, teknik jalan dan jembatan langsung gitu. Kemudian yang selanjutnya ada temen itu dengan jabatan teknik penyehatan lingkungan. Teknik penyehatan lingkungan. Itu sama teknik lingkungan beda ya? Orangnya biasanya yang daftar orang lingkungan, orang teknik lingkungan. Sipil yang lingkungan ya? Sipil yang lingkungan. Nah, biasanya kalau teknik penyehatan lingkungan ini itu masuknya ke Direktorat Jenderal Cipta Karya. Iya. Nah, itu teman-teman pokoknya tuh coba kira-kira masuknya di Direktorat di Dijen apa, dan itu udah ada kan ya, maksudnya ketika teman-teman lamar kan di sebelah di kolomnya itu kan di sebelahnya ada daftar Direktorat Jenderal mana mereka akan masuk kayak gitu kan. Nah, itu tuh coba diulik lah di situ tuh di Dijen itu tuh ada apa aja kayak gitu. Pertanyaan akan berhubungan dengan tadi ya. Iya, betul. Kayak yang teknik penyehatan lingkungan ini kan sebetulnya banyak yang daftar itu anak teknik lingkungan. Tapi karena memang Cipta Karya itu kan bukan hanya lingkungannya. Kalau lingkungannya itu kan mungkin ke penyehatan lingkungan, AMDAL kayak gitu-gitu kan. Tapi di Cipta Karya itu juga ada pembangunan sarana dan prasarana umum, misalkan terkait dengan gedung. Nah, jadi ada struktur. Nah, kaitannya nanti ditanya juga itu ya? Iya, dan itu di situ ada materi disitulah ada materi tentang teknik sipilnya gitu. Jadi nggak semuanya itu lingkungan aja gitu. Meskipun di situ juga ada kayak disuruh nyusun RAB AMDAL. Bentar. RAB AMDAL berarti nggak bisa pilihan ganda dong? Nggak bisa pilihan ganda, tapi mungkin secara singkat ya, kayak dikasih enggak. Jadi memang tetap pilihan ganda, mungkin tapi contoh-contohnya secara umum aja gitu. Pasti yang simpel ya. Kalau saya sih bukan teknik sipil jadi bingung. Itu juga teknik lingkungan sih, bukan teknik sipil. Teknik lingkungan ya. Ya, jadi karena di CK atau Cipta Karya itu
ada multidisiplinnya ilmu, nggak cuma teknik lingkungan tapi juga ada teknik sipil. Jadilah di soal itu juga muncul soal-soal tentang teknik sipil, terutama kayak struktur kayak gitu. Bahkan pengairan pun juga ada, karena di Cipta Karya kan ada SPAM ya. Oh iya, sistem itu yang pengelolaan air minum. Nah, itu jadi ada pengairannya, dan drainase itu kan kalau nggak salah kan juga masuk di Cipta Karya ya, bukan di SDA. Nah, drainase kayak gitu tuh juga mungkin akan keluar gitu. Jadi nggak melulu, meskipun teman-teman itu yang daftar teknik lingkungan, tapi juga harus mempelajari teknik sipil. Ya. Gitu. Apalagi ada bocoran lagi nggak dari yang posisi lain gitu? Atau udah cukup? Udah sih, cuma 2 aja itu sih yang jawab itu. Terus untuk apa? Atau saya catatan saya ya, biar agak lebih lengkap untuk yang kalau itu kan tadi dari Ana dari PUPR, ini mungkin dari tempat lain ya. Tapi memang yang saya orang lama nih, jadi ini bentuknya dulu kan nggak ada SKB ya, tapi wawancara. Tapi saya pikir akan berguna juga ya. Yang pertama itu jurusannya adalah, aduh ini harus disensor dulu, nyari. Oke, ini perindustrian. Jadi di perindustrian itu, tapi ini tahun 2010, sekarang tahun 2019. 10 tahun lalu nggak apa-apa ya. Ini jadi ada tesnya tertulis, diskusi fokus group discussion-nya, ada wawancara dengan yang membuat psikotesnya gitu. Di wawancara itu lebih ke arah kepribadian, cara kerja, terus preferensi bidang kerja, bagaimana menghadapi konflik. Kemudian juga membahas, kan sebelumnya ada FGD ya, bahas itu hasilnya, kenapa kamu berpendapat ini, kenapa kamu kayak gitulah dibahas. Jadi ini lebih ke arah di perindustrian tahun 2010 ini, wawancaranya lebih ke arah general sekali ya, bukan kemampuan bidang, makanya wawancaranya lebih ke arah mengenal karakteristik orang itu mau kerja, mau bisa kerja atau enggak gitu. Kemudian di Kemenristek sama nih 2010, udah agak lama tapi nggak apa-apa ya. Ada 2 kali wawancara. Yang pertama adalah kita ada sebelum wawancara ada psikotes, itu dibahas hasilnya. Sama sih intinya pembahas psikotesnya, ada kepribadiannya gitu, kita gimana dipastikan dengan wawancara. Kemudian ditanya kita lebih suka presentasi ataukah lebih suka bekerja di depan komputer aja ya kan, berbicara di depan umum atau komputer, itu ditanya. Kemudian itu hasil dari psikotes. Jadi misalnya ini psikotesnya menunjukkan bahwa orang ini suka berbicara, komunikasi, ada di depan umum gitu. Nah itu kemudian diwawancara, diperdalam, bener nggak sih kamu suka ini gitu. Nah kemudian yang wawancara kedua dilakukan oleh ASDEP itu eselon 2 ya, direktur lah. Nah di sini dibahas nih pengembangan SDM di Ristek seperti apa, kemudian beasiswa, pengembangan beasiswa gimana, studi banding yang bisa dilakukan oleh Ristek seperti apa. Jadi dia lebih banyak bercerita tentang apa yang akan dikerjakan oleh si calon ini gitu. Jadi ini wawancaranya lebih ke arah mau apa ke depannya gitu. Kira-kira nanti ya kita akan bekerja seperti apa di situ gitu. Kemudian selanjutnya adalah wawancara di Kemenkumham tahun 2009, udah lebih lama lagi, nggak apa-apa ya. Di sini jabatannya penyusun materi kebijakan di Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan. Ini latar belakangnya kriminologi. Ya, ditanyanya kriminologi itu apa ilmunya, kemudian mengapa memilih Ditjen Pemasyarakatan, tugasnya tahu nggak, fungsinya. Nah ini teman-teman juga ini general sih ya, ketika kita melamar harus tahu kira-kira kita kerjanya ngapain. Pertama bisa dikira-kira, yang kedua bisa melihat websitenya atau orang-orang yang sudah ada di sana, itu kira-kira sih. Biasanya ada peraturan menteri itu tentang tugas pokok dan fungsi, namanya Permen Ortala, organisasi tentara laksana, itu ada semua.
Kalau teman-teman bisa buka itu di semua kementerian pasti ada peraturan menteri tentang organisasi tata laksana, itu ada jabatan kita ada di situ. Paling enggak subdit kita ada di situ, kita bisa lihat oh tugasnya ngapain sih gitu. Kemudian juga apa-apa yang ditanya nih kan namanya penyusun materi kebijakan ya. Jabatan itu ditanya itu nanti kira-kira dengan jabatan itu ngelakuin apa. Nah emang ini dibalik nih jadinya, maksudnya kita orang baru nggak ngerti ngelamar itu terus ditanya kira-kira ngapain. Nah itu guessing aja sih kalau saya tadi lihat dari struktur organisasi organisasi si kementeriannya kayak gimana. Nah pekerjaannya kira-kira apa, kita ya sebak-tebak aja lah gitu. Kemudian dari sekarang beberapa CPNS 2013 ya, ini analis laboratorium di Kementerian SDM. Ini labnya lab eksplorasi produksi. Jadi kalau teman-teman tahu itu di minyak dan gas itu ada eksplorasi ya, ketika mencari minyak lah. Ditanya itu lab eksplorasi seperti apa, produksi seperti apa, kayak gitulah. Kemudian juga persiapkan jawaban dalam bahasa Inggris. Nah, kamu tanya dalam bahasa Inggris enggak ya? Enggak ada wawancara. Nggak ada wawancara, oke beda ya. Kalau ini ada wawancara dalam bahasa Inggris, jadi nyiapin lah. Kalau perkenalan mungkin udah bisa ya kita semua ya. Tapi ketika pertanyaan detail, nah itu juga disiapin. Misalnya ditanya, can you explain about the exploration lab? What is the apa ya pertanyaannya? Ya apa yang dilakukan di lab itu, kan kita ngejelasinnya ini agak teknis. Jadinya bahasa Inggrisnya tentu harus kita ngerti tuh kata-kata yang biasa digunakan. Kita latihan lah. Paling nggak skripsi kita kita bisa kita ada abstraknya tuh kan ya. Jelasin lah itu gitu. Kemudian selanjutnya adalah analis volume pengangkutan BBM. Nah ini wawancaranya itu tentang riwayat hidup. Wah ini agonik juga nih. Latar belakang pendidikan, keluarga, hobi, pekerjaan sebelumnya apa. Kemudian juga diminta diceritakan dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi tetap kita latihan ya, jelasin. Kalau ini biasa ya, tapi kalau tadi ya pertanyaan bahasa Inggris dengan teknis yang lebih teknis biasanya agak susah kalau nggak kita siapkan skripsi kita atau tesis kita dijelaskan. Kemudian ditanya kenapa mau jadi PNS dengan gajinya kecil kan? Nah itu standar lah ya. Apakah kita mau menjawab misalnya orang tua kita PNS, maka kita merasa mereka itu banyak melakukan berkorban. Kemudian juga banyak berkorban kepada berjasa kepada negara. Kita jadi terinspirasi. Oh iya, enak juga nih jadi PNS. Mengabdi. Punya pengabdiannya ada jelas. Sekarang kayak saya melihat di orang tua saya jadi seperti itu mungkin bisa juga. Kemudian ditanya misalnya kalau misalnya ada tawaran lain gajinya gede gimana, apakah kamu pindah atau enggak. Nah itu tricky sih. Terus juga pertanyaan, apakah menurut kita Pancasila masih diperlukan atau perlu diganti? Nah ini jelas jawabannya diperlukan. Alasannya kalau saya sih ditanya itu ya Pancasila adalah kesepakatan bersama seluruh masyarakat Indonesia kan supaya bersatu kan, itu sebenarnya ideologi bangsa. Nggak bisa kalau dia itu diganti maka negara Indonesia tidak akan terjadi. Mungkin kalau saya sih gitu. Nggak tahu itu apakah itu jawaban ideal atau nggak tahu. Ada yang jadi ada yang 15 menit, ada yang sampai 40 menit, itu wawancara beda-beda. Kemudian inspektur ketenagalistrikan. Ya, ini SDM, rata-rata SDM karena saya orang SDM sih ya. Ditanya motivasi memilih teknik elektro. Kemudian memilih PNS di SDM kenapa? Kalau misalnya udah bekerja kenapa mau jadi PNS gitu. Kemudian kenapa keluar, itu ada masalah nggak di kantor sebelumnya? Kemudian ditanya dalam bahasa Inggris ya, biasalah. Kemudian juga lanjutnya analis pertambangan. Ini di mineral batubara. Biasa ya, motivasi, kemudian kenapa PNS. Kalau kebetulan wanita nih, mau nggak ditempatin di luar daerah. Kemudian di SDM ada yang di daerah Sumatera Barat tuh, satu tempatnya. Nah itu tricky tuh jawabannya. Karena kalau teman-teman PNS maka teman-teman akan menandatangani bersedia ditempatkan di mana. Jadi kalau ditanya harus iya siap gitu. Ya. Karena memang begitu pekerjaannya. Ya, ketika pemberkasan juga ada itu. Ada 10 tahun. Iya, 10 tahun ya. Kemudian kelemahan diri apa, pernah ikut organisasi apa, kemudian prestasi apa.
Kemudian tanya tentang Pancasila dari sudut pandang agama. Waduh. Ya gampang sih kalau saya sih ditanya ya. Pancasila sila pertamanya agama kan, tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu udah sangat inline dengan agama saya, gitu aja sih, gampang. Terus pandangan tentang gerakan kelompok radikal. Nah ini jadi isu yang terbaru ya. Jadi teman-teman juga mempersiapkan jawaban-jawaban itu. Kemudian disuruh menjelaskan grafik mineral policy potential dari banyak negara, dijelaskan dalam bahasa Inggris. Nah ini dikasih tabel gitu, suruh jelasin dalam bahasa Inggris. Wah ini kan luar biasa ya, kalau kita nggak terlatih ya repot. Kemudian juga ada teknik Litkayasa Pelaksana di Tekmira SDM juga. Jadi ditanya adalah kenapa pilih SDM, kenapa maunya karena kan banyak di lab nih kerjaannya, kenapa mau gitu. Terus batubara, jadi kan bukan lab batubara, ini kalau ditempatin di lab yang sebelah mau nggak gitu. Gitu sih dari saya. Terus yang cerita tentang psikotes gimana? Nah selanjutnya, Jadi kalau nilai kamu udah ketahuan nih, nilai kamu berarti yang termasuk yang masuk dalam posisi itu ya, posisi tertinggi. SKB, ya, Kan muncul tuh nilainya, kita nggak tahu bisa bedangin, bisa bandingin dengan yang lain ya berarti ya. Iya, tapi cuma yang dari Surabaya aja kalau yang kemarin tuh, Iya, kalau SKB. Jadi kalau SKB langsung keluar, tapi kalau psikotes enggak. Kita nggak dikasih psikotes tahu. enggak. Bahkan tes psikotes itu keluarnya itu nilai setelah nggak tahu, setelah dikali pengali apa, koefisien apa, sehingga nilainya SKB pun itu nggak seperti nilai yang di komputer kita. Oke, Iya. ada suatu moderasi ya, koefisien ya, moderasi iya. ya. Tadi kita udah cerita tentang beberapa SKB TAT ya. Juga Ya. saya juga tadi cerita tentang wawancara pada beberapa teman-teman. Nah, tapi baterainya tadi habis, kita ganti ke smartphone ya. Nah, minta tolong diulang tentang psikotes. Gimana psikotes? Jadi psikotes di Kementerian PU kemarin itu diadakan di hari berikutnya di tempat yang berbeda. Kemudian psikotesnya itu selayaknya psikotes yang pada umumnya ya, mungkin yang sering daftar BUMN atau apa itu tesnya ya seperti itu. Kalau kata teman-teman sih kayak gitu. Berapa tadi 2 jam ya? Iya, 2-3 jam. 2-3 jam. Ya, jadi psikotes itu cara pengerjaannya itu kita memang diatur sama waktu. Jadi soal itu disusun dari yang paling sederhana ke yang paling membutuhkan tenaga lah istilahnya. Jadi yang pas di awal itu yang pertama kali keluar itu psikotesnya itu yang TPA, soal TPA secara umum itu. Jadi kayak seperti sinonim akronim, terus kemudian apalagi ya? Yang ringan ya? Yang ringan, matematika dasar, kan? matematika dasar kayak gitu. Yang di buku-buku itu juga ada, yang di buku lolos CPNS itu juga ada. Kemudian semakin ke belakang itu soalnya semakin kayak bobotnya semakin berat gitu loh, dan tenaga kita kan juga semakin habis kan. Tenaga makin menurun, beban makin tinggi. Iya. Sengaja itu ya yang mengetes endurance ya. Iya. Yang kita disuruh apa yang ngitung itu namanya? Kraepelin. Kraepelin. Oh, Terus iya. kemudian ada kita disuruh dites kepribadian kita juga. Nah, tes kepribadian Kayak itu gimana sih contohnya? Yang pilihan 2 sifat ya, enggak. Jadi tes kepribadian itu dari apa yang kita kerjakan mungkin dibaca oleh psikolog ya. Kita itu seperti apa. Ada tes yang kita disuruh gambar pohon. Oh iya, standar ya, pohon. Disuruh gambar Pohon, rumah. pohon berkulit ini ya, kayu ya. Pohon kayu. Nggak ada ketentuannya, tapi kalau di budget triknya itu kan memang kita lebih baik gambar pohon yang berkayu daripada kita gambar pohon yang itu ya, yang pohon pisang itu. Iya. Itu katanya nggak bagus gitu katanya gitu. Kayu dan ada buahnya. Oh iya, pokoknya detail, ada rantingnya, ada itunya, ada daunnya, ada bunganya kayak gitu-gitu. Terus di bawah juga harus ada rumput-rumput gitu. Oh gitu ya? Iya, kayak gitu. Terus kemudian gambar selanjutnya tuh seingat saya rumah. Rumah ini kalau dibaca di trik buku-buku
buku-buku Psikotes lolos, juga. iya, lolos CPNS itu katanya gambar rumah itu juga harus lengkap. Jadi ada Rumah jendela, itu ada jendela, ada genteng ya. ada genteng, terus bahkan Pintu. kalau bisa itu harus ada terasnya, dan Terus terasnya kalau itu, kita nggak bisa gambar gimana ya? Aduh, jadi gambar jelek itu kalau menurut saya nggak apa-apa, yang penting gambarnya lengkap. oke. Hmm. Pasti Iya. gambar ya bisanya sebisanya. Tapi oh ini kayaknya dia mau gambar jendela nih. Ya. Ya, terus ada pagarnya. Kalau ada, lebih baik ada orang ngobrol bahkan di depan rumah, Aduh, kayak gitu-gitu. ngobrol orang saya kalau saya nggak bisa Gitu. ngobrol lagi ya. Iya. Tapi Iya, teman-teman ya itu tadi intinya rumahnya lengkap. Rumahnya lengkap. Intinya itu kita menggambar itu, gambar itu hidup. Nah, tuh. Oke. Ya, Oke. jadi kalau pohon jangan cuma batang pohonnya Kayak orang aja males gitu. gitu ya. Iya, enggak gitu. Terus habis gambar rumah itu gambar orang. Gambar orang itu sesuai sama kita. Nah, kalau saya kemarin itu gambar orang perempuan karena saya sipil itu, terus saya gambarkan pakai topi, helm proyek, kemudian pakai rompi, pakai sepatu boot gitu. Iya, iya. Kayak Tuh. menggambarkan kita di Menggambarkan masa depan kita ya. ke depan itu gimana gitu. Ya, lebih baik yang disesuaikan lah sama kita, dan detail ya, kayak misalkan telinganya, terus misalkan alisnya, terus Kalau pakai matanya jilbab gitu. gimana? Telinganya berarti enggak? Oh enggak, kalau telinganya enggak berarti ya. Terus Apalagi kemudian ya? ada satu lagi itu yang Kayak itu kemungkinan kehabisan waktu nggak sih? Apakah ya dia ada waktu ya? waktu. Yang pertama aja yang ada waktu? Jadi itu seingat saya, teman saya itu ada yang sempet izin ke kamar mandi. Oke. Jadi di satu kan itu tadi yang Sesi ya. yang saya bilang itu tadi, kita itu setiap langkah pergantian soal atau pergantian sesi itu tuh dibatasin waktu kan. Nah itu kalau kita kayak izin ke kamar mandi Hilang itu tuh sesinya. hilang. Oh, Jadi jangan ya. jadi kayak waktu yang 2-3 jam itu sebetulnya itu tergantung panitianya yang mengatur. Jadi kadang ada jeda di mana panitianya itu ngasih kelonggaran ke Mau peserta ke toilet, ke toilet silakan. dulu Ada juga enggak sebelum dilanjutkan Oke. gitu. Jadi sebaiknya kita sudah sebelum masuk sudah mempersiapkan jangan Iya. sampai ke toilet sih. Kalau takutnya ketika ketemu yang agak pengawas yang lebih rigid, kita dilewatin Iya. sesinya nggak dapet. Ya, Iya. teman-teman ya. Yang Dan kayak gitu tuh kemarin. kan kalau maksudnya di psikis kita sih, kita jadinya tuh setelah masuk dari toilet, maksudnya keluar dari toilet kembali lagi tuh kan kayak psikis kita itu kayak nggak siap gitu kan lagi, soalnya mungkin waktunya ngerasa kalau udah kepotong banyak kayak gitu, Oh jadinya tuh iya, akhirnya jadi nggak set secara gitu. ini udah kayaknya gagal nih, Iya, kayak kayaknya gagal nih. gagal Masalah atau kebelet gimana. nih gitu kan. Iya, gitu. Kasihan ya. Ya, terus yang paling terakhir sendiri itu saya inget kita disuruh menceritakan kehidupan kita dan cita-cita kita itu entah cerita masa kecil kita, pokoknya itu tentang diri kita itu ke dalam sebuah tulisan. Nah, tulisannya itu seingat saya 1 halaman itu harus full minimal. Oke. Dan itu disiapkan kertasnya itu tanpa garis, nggak bergaris. Oke. Ya, ya. Dengan pena khusus yang sudah disediakan oleh panitia. Penanya itu biasa aja atau ada Nggak enak sih, kayak pena murahan gitu loh, kayak apa ya? pena hotel jangan-jangan Iya, spasi kayak nyering. kayak apa itu? Penanya itu bikin tambah capek kita nulis Oke, gitu loh. emang kita udah capek sih ya Iya, itu. Iya. Habis Jadinya scraplin lagi mikir. Oke. Oke. kalau saya dulu itu emang Gimana caranya itu kira-kira Nak? iya, kalau saya dulu itu emang kayak kembali lagi kayak masa-masa SD kita, kayak pelajaran bahasa Indonesia SD lah. Setiap paragraf itu harus ada kalimat utamanya. Jadi Iya. nih itu aku mikir dulu kalimat utama paragraf ini tuh apa, aku mau Oke. ngapain sih gitu. Jadi Jadinya kita cepet bikin mikirnya. kayak draft tapi cepet ya, karena waktu juga terbatas. Berapa Iya. lama nggak lupa ya? lupa ya itu Tapi tadi setiap draft kayak sesi kita mau tuh, cerita ya. apa, misalnya kita bikin tadi berapa 5 paragraf, ya, kayak mau gitu. ngomong apa kita draft dulu aja. Ya. Kayak kita ujian IELTS apa itu kan kita ngedraft dulu tuh. Oh iya, dan mungkin pakai jam tangan juga kali ya, biar gampang, soalnya tuh kadang apa itu namanya, panitia itu ngomongnya tuh jam ini sampai menit ke ini sampai ke ini itu, dan itu kadang jamnya juga ada di belakang sih, jadi Oh kita iya, kadang nengok jadi gitu. jangan lupa bawa Iya, jam bagus juga tuh. gitu. Dan yang sudah disesuaikan sama jamnya yang di ruangan Oh itu. iya, jangan sampai beda. Yang beda nanti. Jam. Gitu. Dia kan punya ini jam yang ini ada jam 9 menurut ini ya. Ya. Nah, kita lihat samain ya. Ya.
Oke. Gitu. Karena kan HP nggak boleh masuk ya, berarti Nggak kita harus boleh. melihat jam masih boleh Iya. kan? Gitu. Oke. Oke. Terakhir biasa seperti biasa nih pesan-pesan religius. Kira-kira kan kita sudah berusaha belajar, kemudian kita udah melihat dari trik-triknya di YouTube dan di website, kemudian kita udah berusaha lah semakin. Jadi kira-kira apa secara religius ini? Secara religius, pengalaman religiusnya. Pengalaman religiusnya gimana? Ya. Jadi dari SKD itu saya itu nilai SKD itu cuma 340-an. Yang gitu. sekarang itu kalau dilihat ya SKD kemarin kan sampai 390, bahkan Iya, ada yang beda ya. 400 sekian kan. Itu tinggi-tinggi banget. Soalnya lebih mudah kali kalian. Dulu lebih susah. Nggak tahu sih Nggak tahu kayak ya. gimana. Pokoknya tuh Pokoknya sekarang lebih bagus ya. terus ada sih temen itu yang kayak tipe orangnya memang ya, kalau saya sih memang bukan orang yang pengen ngelihat orang lain tuh kayak gimana gitu. Maksudnya Oh, hasilnya udah sendiri-sendiri berapa mudah, gitu. nggak kepo ya? Nggak kepo. pengen. Dan Ada yang orang yang, aduh penasaran nih saingan Iya. saya yang mana nih? Oh si ini, iya, telepon sampai berapa nilai lu gitu? Iya, sampai diurut atau kayak gimana tuh Ah, enggak. Terus kalau kamu sampai bodo amat dihitung ya? masuk enggak ini pasti Oke, grade sekian iya. gitu. Itu kayak saya kayak gitu kayaknya. Oh gitu. Kalau saya enggak sih Pak. Jadi kayak lebih pasrah dan kayak lebih Ya udahlah. ya udahlah gitu. Soalnya ya bisanya ya segitu dan udah berusaha kan di awal gitu sih. Ini kamu pertama kali CPNS ya tes? Ya, pertama Oke. kali CPNS. Alhamdulillah ya. Kemudian tes SKB itu saya lakukan setelah saya opnam 11 hari di rumah sakit. Waduh, ini saya baru tahu. Iya. Jadi setelah opnam 11 hari sampai kan di Waduh. rumah nih. Maksudnya opnamnya di rumah, nggak di Surabaya. Oke. Rumahnya nggak di Surabaya. Terus kemudian Tesnya di Surabaya kan? tesnya di Surabaya Oke. sampai ibu itu nganter ke Surabaya buat tes itu kan. Takut Waduh, lama, soalnya iya. lama banget opnamnya tuh. Terus Luar biasa ya. jadi itu dengan kondisi sebetulnya H plus 5 hari atau 6 hari nggak ada deh keluar dari rumah sakit. Jadi masih Oke, 11 barusan hari banget tambah lah. 5 hari di istirahat di ini terus Iya, langsung tes. ujian aduh. Ya itu. Dan itu kan Kondisinya- memang nguras tenaga banget. Maksudnya Iya. pikiran apalagi yang psikotes itu bener-bener menguras. Capek, oke. Capek banget. Jadi Nah, jaga itu. kesehatan teman-teman Iya, jangan sampai jaga kena kesehatan. virus corona. Ya itu. Jadi Kayak memang gitu ya. kalau saya memang terbantunya itu di SKB jujur. Jadi SKB itu seingat saya tuh nomor 3 atau nomor 2 gitu Oke, se-Surabaya lah. oke. Kayak gitu. Karena ya memang dari awal mulai saya masuk kuliah sampai saya segitu itu memang di air terus kan itunya. Jadinya itu kayak Oh, udah benar-benar ini yang benar-benar menguasai itu. bidang itu ya. Iya. Dan ini anak cum laude jadi maklum lah. Iya, ketolongnya ke itu sih. Sebetulnya kan nggak ada jaminan ya kalau cum laude itu lebih itu. Cuma ketolongnya karena passing grade-nya itu lebih mudah. Oh iya, passing Iya, grade-nya lebih passing mudah. grade-nya. Bukan karena malah lebih pintar atau enggak. Iya, iya, Sebenarnya iya. kayak gitu. Gitu. Jadi intinya itu ya pokoknya usaha. Mungkin dalam waktu sakit itu kamu banyak doa kali ya. Iya, betul. Kan orang sakit itu doanya makbul. Nah, Oh iya, iya. itu. Jangan gara-gara masuk gara-gara sakit nah, bukan kalau kamu Ya sembuh mungkin malah ya. masuk. Nggak, Jadi nggak tahu sih. Tapi intinya dalam sakit itu tetap ada hikmahnya, Mm-mm. digunakan ya fisik melemah tapi Hatinya jangan itu hatinya tuh tetap dekat sama Allah. ya gitu ya kira-kira. Ya. Doa dari orang tua atau gimana? Ibu emang pengen Ya, yang paling pengen itu kan memang ibu. Oke. Dan Titipan. mungkin karena sakitnya itu juga karena capek sih. Kan waktu itu juga masih ngerjain tesis. Oke. Dan ada pekerjaan yang lain juga, ada proyek segala macam dan terbebani juga dengan mau tes itu kan. Jadi mungkin capek banyak. sih, ngedrop sih itu waktu Oh, itu. iya, iya. Jadi disitulah dan mungkin ya mencoba untuk menjalankan apa yang dipesankan oleh ibu dan Oke. doa ibu itu mungkin ya Iya. ya Jangan lupa segala-galanya lah. ya teman-teman minta doa kepada orang tua terutama ya. Ibu, bapak, kemudian juga tadi ya ada mungkin waktu-waktu khusus ya berdoa segala macam, kemudian juga tadi waktu sakit kan tadi doanya makbul ya gitu. Lagi nak atau cukup? Apa ya udah deh kayaknya. Pokoknya intinya jangan terlalu takut
dengan hasil orang lain lah istilahnya. Pokoknya Oke. kita usahakan dulu Jangan. aja lah usahanya kita Ya itu udah. semaksimal mungkin. Betul. Dan jangan lupa Ya, berdoa. tawakal udah. Iya. Usaha udah optimal, kemudian Ya. doa udah, ya udah selesai, ya udahlah. Kalau memang Kalau misalnya takdirnya belum masuk ya rezekinya, tahun depan nyoba iya, lagi. nyoba lagi. Masih banyak kok peluang. Rezekinya bukan di situ gitu. Ya. Oke, mungkin itu dari kami nih. Terima kasih Ana udah sharing banyak banget nih, 30 menit. Saya pikir teman-teman udah cukup, mudah-mudahan cukup puas ya dengan penjelasan yang detail tadi, sehingga nanti pas SKB itu bisa lebih yakin gitu ngerjainnya, jadi lebih tenang. Biasanya kalau udah bingung soalnya apa kan kita ngerjain juga nggak optimal, tapi kalau udah kebayang, oh iya langsung kita ngerjainnya dengan cepat gitu ya. Iya. Mungkin itu dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih Nak atas Ya. sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.